Di jantung kota Makkah, di tengah kabilah Quraisy yang disegani, terlahir seorang bayi laki-laki yang kelak namanya akan terukir abadi dalam sejarah Islam. Ia adalah Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Talib bin Abdul Muthalib, paman yang sangat menyayangi dan melindungi keponakannya, Muhammad bin Abdullah. Ibunya adalah Fatimah binti Asad, seorang wanita mulia yang juga berasal dari Bani Hashim, keluarga terhormat yang memegang kunci Ka'bah. Ali adalah sepupu darah daging Nabi Muhammad, hubungan yang sangat dekat baik secara nasab maupun jalinan hati. Sejak kecil, Ali tumbuh dalam lingkungan Bani Hashim yang penuh dengan nilai-nilai keluhuran, keberanian, dan kedermawanan. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Abu Talib, menjadi benteng pelindung bagi Nabi Muhammad dari gangguan kaum Quraisy, meskipun Abu Talib sendiri belum memeluk agama yang dibawa keponakannya itu. Kedekatan geografis rumah mereka dan ikatan keluarga membuat Ali sering berinteraksi dengan Nabi Muhammad, melihat akhlak mulianya, kejujurannya yang tiada tara, dan sifatnya yang penuh kasih sayang. Ali kecil adalah anak yang cerdas, pemberani, dan memiliki pandangan mata yang tajam. Ia sering bermain di sekitar Ka'bah, tempat yang sakral bagi masyarakat Arab kala itu. Keberadaannya yang dekat dengan Nabi Muhammad sejak usia dini memberinya kesempatan emas untuk mengenal lebih dalam sosok yang kelak akan menjadi pembawa risalah terakhir dari Allah. Ikatan mereka lebih dari sekadar sepupu, ada jalinan takdir yang mempersiapkan Ali untuk peran besar di masa depan. Lingkungan keluarga yang terhormat dan kedekatannya dengan pribadi agung seperti Nabi Muhammad menjadi fondasi awal bagi pembentukan karakter Ali. Ia menyerap nilai-nilai kebaikan, menjauhi kebiasaan jahiliyah yang merusak, dan memiliki fitrah yang cenderung kepada kebenaran, meskipun saat itu ia masih seorang anak-anak yang belum mengerti sepenuhnya tentang risalah kenabian yang akan segera diemban oleh sepupunya. Meskipun Abu Talib adalah seorang tokoh yang dihormati di kalangan Quraisy dan pemimpin Bani Hashim, ia bukanlah orang yang bergelimang harta. Sebaliknya, ia memiliki tanggungan keluarga yang sangat besar. Anak-anaknya banyak, sementara sumber pendapatannya tidak sebanding dengan kebutuhan keluarganya. Keadaan ini diperparah dengan kondisi paceklik atau kesulitan ekonomi yang melanda Makkah pada masa itu, membuat beban Abu Talib terasa semakin berat. Nabi Muhammad, yang saat itu sudah menikah dengan Khadijah binti Huwailid dan dikaruniai kelapangan rezeki oleh Allah, melihat kesulitan yang dialami oleh pamannya tercinta. Hati beliau yang penuh kasih sayang merasa iba dan ingin turut meringankan beban Abu Talib. Beliau sadar betul bagaimana Abu Talib telah menjadi pelindung utamanya sejak kecil, menggantikan kakeknya Abdul Muthalib. Rasa terima kasih dan ikatan kekeluargaan yang kuat mendorong Nabi Muhammad untuk mencari solusi. Kesulitan ekonomi ini menjadi sebuah ujian bagi keluarga Abu Talib, namun di baliknya tersimpan hikmah besar yang akan mengubah jalan hidup salah satu putranya. Kondisi ini membuka pintu bagi Ali untuk masuk ke dalam lingkungan yang paling mulia, rumah tangga Nabi Muhammad, tempat ia akan dididik langsung oleh sang utusan Allah. Ini adalah bagian dari rencana indah Allah untuk mempersiapkan Ali menjadi salah satu pilar utama agama Islam. Perjuangan Abu Talib dalam menghidupi keluarganya di tengah kesulitan ekonomi menunjukkan tanggung jawab seorang kepala keluarga. Namun, kepedulian Nabi Muhammad menunjukkan betapa pentingnya silaturahmi dan saling membantu antar kerabat dalam ajaran Islam, bahkan sebelum Islam itu sendiri disebarkan secara terang-terangan. Melihat kondisi pamannya, Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Beliau mendatangi pamannya yang lain, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang juga termasuk orang yang berkecukupan di kalangan Bani Hashim. Nabi Muhammad mengutarakan niatnya untuk membantu meringankan beban Abu Talib yang memiliki banyak anak. "Wahai Paman Abbas," ujar Nabi Muhammad, "sebagaimana engkau ketahui, saudaramu Abu Talib memiliki keluarga besar, sementara kondisi ekonomi sedang sulit. Mari kita datangi dia dan kita ambil masing-masing seorang anaknya untuk kita asuh, sehingga bebannya menjadi lebih ringan." Abbas bin Abdul Muthalib, yang juga memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, setuju dengan usulan mulia dari keponakannya itu. Mereka berdua kemudian mendatangi Abu Talib dan menyampaikan maksud baik mereka.
Abu Thalib, meskipun berat hati berpisah dengan anak-anaknya, menyadari niat tulus kedua saudaranya itu dan melihatnya sebagai solusi yang baik di tengah kesulitannya. Ia pun mengizinkan mereka untuk memilih anak mana yang akan diasuh. Nabi Muhammad, dengan pandangan mata yang penuh kasih dan mungkin juga dengan ilham dari Allah, memilih Ali bin Abi Thalib untuk tinggal bersamanya. Sementara itu, Abbas bin Abdul Muthalib memilih Ja'far bin Abi Thalib untuk diasuh di rumahnya. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam kehidupan Ali kecil. Ia akan segera meninggalkan rumah ayahnya untuk memasuki sebuah rumah tangga yang penuh dengan cahaya kenabian dan keberkahan. Keputusan Nabi Muhammad memilih Ali bukan sekadar pilihan acak. Ada ikatan khusus antara keduanya. Mungkin Nabi melihat potensi besar dalam diri Ali, atau mungkin ini adalah cara Allah mendekatkan Ali kepada sumber risalah sejak usia dini. Perpindahan Ali ke rumah Nabi adalah langkah awal dari sebuah perjalanan iman dan perjuangan yang luar biasa. Sejak saat itu, Ali bin Abi Thalib resmi menjadi anggota keluarga Nabi Muhammad. Ia tinggal serumah dengan Nabi dan Khadijah, merasakan langsung kehangatan, kasih sayang, dan kemuliaan akhlak keduanya. Ali mendapatkan pendidikan dan pengasuhan terbaik langsung dari manusia pilihan Allah, bahkan sebelum Nabi Muhammad secara resmi diangkat menjadi Rasul. Ia melihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat dengan penuh kejujuran, amanah, dan kelembutan. Kehidupan di rumah Nabi sangat berbeda dengan lingkungan jahiliyah di Makkah pada umumnya. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada tradisi buruk, yang ada hanyalah keteladanan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ali menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk merenung, beribadah, sesuai ajaran Hanif yang lurus sebelum Islam datang, dan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela. Lingkungan ini membentuk jiwa Ali menjadi bersih dan siap menerima kebenaran. Bagi Ali, tinggal bersama Nabi Muhammad adalah sebuah anugerah tak ternilai. Ia tidak hanya tercukupi kebutuhan fisiknya, tetapi juga jiwanya terisi dengan nilai-nilai luhur. Khadijah, istri Nabi yang mulia, juga memberikan kasih sayang seorang ibu kepada Ali. Ali merasa nyaman dan betah di rumah yang penuh berkah itu. Kedekatannya dengan Nabi semakin erat, ia menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun Nabi pergi di sekitar rumah. Pengasuhan langsung oleh Nabi Muhammad ini memberikan pengaruh yang sangat mendalam pada diri Ali. Ia menyerap ilmu, hikmah, dan akhlak mulia dari sumbernya. Setiap hari adalah pelajaran berharga baginya. Inilah masa persiapan yang krusial, di mana Allah menempa Ali melalui tangan manusia terbaik, untuk menyongsong tugas besar yang menantinya di kemudian hari sebagai salah satu pembela utama Islam. Tibalah saatnya ketika cahaya wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi kembali ke rumah dengan membawa risalah baru dari Allah. Pada masa-masa awal kenabian, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya terbatas pada orang-orang terdekat. Nabi Muhammad dan istrinya, Khadijah, yang merupakan orang pertama yang beriman, mulai melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih kanak-kanak, sekitar usia 10 tahun, masuk ke dalam rumah atau sebuah ruangan dan secara tidak sengaja melihat pemandangan yang aneh baginya. Ia mendapati Nabi Muhammad dan Khadijah sedang berdiri, ruku, dan sujud dalam gerakan-gerakan ibadah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gerakan itu penuh ketundukan dan kefusyukan, ditujukan bukan kepada berhala-berhala yang biasa disembah kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Rasa penasaran memenuhi hati Ali kecil. Ia mendekat dan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad," atau Paman, sesuai kedekatan mereka, "apa yang sedang kalian lakukan? Kepada siapa kalian menyembah?" Pertanyaan polos dari seorang anak yang menyaksikan sesuatu yang baru dan berbeda dari kebiasaan kaumnya. Ia melihat ada ketulusan dan kedamaian dalam ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan Khadijah. Peristiwa ini menjadi momen penting yang membuka mata hati Ali terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Ia tidak melihatnya dengan pandangan curiga atau permusuhan seperti kebanyakan orang Quraisy, melainkan dengan rasa ingin tahu yang murni. Kesaksian langsung ini menjadi pintu masuk baginya untuk mengenal Islam lebih dekat dari sumber utamanya. Menanggapi pertanyaan polos Ali, Nabi Muhammad tidak menghindar atau menutup-nutupi. Dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan, beliau menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. "Wahai Ali," kata Nabi Muhammad, "ini adalah din, agama, Allah yang Dia pilih untuk dirinya dan Dia utus para rasulnya dengan membawa ajaran ini. Aku mengajakmu untuk menyembah Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengingkari berhala, Lata dan Uzza." Nabi Muhammad kemudian menjelaskan inti ajaran Tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selainnya, termasuk berhala-berhala yang menjadi sesembahan nenek moyang mereka. Beliau menyampaikan risalah ini dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Ali yang masih belia, namun dengan keyakinan yang kuat akan kebenarannya. Ajakan ini disampaikan secara pribadi dan penuh kasih sayang, layaknya seorang ayah kepada anaknya, atau seorang kakak kepada adiknya. Nabi Muhammad melihat potensi kecerdasan dan kebersihan hati Ali. Beliau berharap agar Ali, yang tumbuh di bawah asuhannya, menjadi salah satu orang pertama yang menerima cahaya Islam dari kalangan pemuda. Ini adalah momen dakwah personal yang sangat penting di masa awal Islam. Nabi Muhammad tidak memandang usia Ali yang masih muda sebagai halangan. Beliau menanamkan benih tauhid langsung ke dalam hati Ali, mengajaknya untuk berpikir dan merenungkan kebenaran ajaran yang baru saja disaksikannya dan didengarnya. Mendengar ajakan Nabi Muhammad yang begitu jelas dan mendasar, Ali bin Abi Thalib tidak langsung memberikan jawaban. Sebagai anak yang sangat menghormati ayahnya, reaksi pertamanya adalah ingin meminta pendapat Abu Thalib terlebih dahulu. "Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya," ujar Ali, dalam beberapa riwayat. "Aku tidak bisa memutuskan sesuatu sebelum berbicara dengan ayahku, Abu Thalib." Nabi Muhammad memahami posisi Ali dan menghargai sikap hormatnya kepada sang ayah. Namun, karena dakwah saat itu masih rahasia, Nabi berpesan, "Wahai Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, maka rahasiakanlah hal ini." Nabi tidak memaksa, tetapi memberikan Ali waktu untuk berpikir. Malam itu, Ali tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya bergolak, memikirkan ajaran baru yang didengarnya dan ibadah yang dilihatnya. Kebenaran tauhid terasa begitu kuat merasuk ke dalam jiwanya yang bersih. Keesokan harinya, atau tidak lama setelah itu, Allah memberikan hidayah dan keteguhan hati kepada Ali. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak memerlukan persetujuan manusia, bahkan ayahnya sekalipun. Dengan keyakinan penuh, ia mendatangi Nabi Muhammad dan menyatakan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Ia menerima Islam dengan sepenuh hati, tanpa keraguan. Keputusan Ali ini sungguh luar biasa. Di usianya yang baru sekitar 10 tahun, ia menunjukkan keberanian dan kematangan berpikir yang melampaui usianya. Ia memilih jalan kebenaran berdasarkan keyakinan pribadinya, meskipun berbeda dengan keyakinan ayah dan kaumnya. Keislaman Ali menjadi tonggak sejarah penting dalam penyebaran dakwah Islam. Dengan diterimanya Islam oleh Ali bin Abi Thalib, tercatatlah ia sebagai anak laki-laki atau pemuda pertama yang memeluk agama tauhid ini. Ada perbedaan pendapat apakah ia orang kedua atau ketiga yang masuk Islam setelah Khadijah, namun yang pasti, ia adalah representasi generasi muda pertama yang menyambut seruan Nabi Muhammad. Keislamannya di usia belia menjadi inspirasi dan teladan bagi pemuda-pemuda lain di kemudian hari. Tumbuh di rumah Nabi Muhammad memberikan Ali keistimewaan yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi saksi mata turunnya wahyu dan perkembangan awal Islam, tetapi juga menjadi murid langsung sang guru agung. Ia mempelajari Al-Quran dari sumbernya, memahami makna dan hikmahnya secara mendalam, serta meneladani setiap gerak-gerik dan ucapan Nabi. Kedekatan ini membentuk Ali menjadi sosok yang alim, berilmu luas,
zahid, sederhana, dan abid, ahli ibadah, serta seorang ksatria yang gagah berani di medan perang kelak. Nilai atau pelajaran moral. Kisah keislaman Ali bin Abi Thalib di usia muda mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja tanpa memandang usia. Keberanian untuk menerima dan memperjuangkan kebenaran adalah kunci. Kedua, lingkungan yang baik dan penuh keteladanan, seperti rumah tangga Nabi Muhammad, memiliki pengaruh sangat besar dalam membentuk karakter dan keimanan seseorang. Ketiga, kecerdasan dan fitrah yang bersih akan lebih mudah menerima kebenaran. Keimanan yang tertanam sejak dini, seperti pada diri Ali, akan menjadi pondasi yang kokoh dalam mengarungi kehidupan dan menghadapi berbagai ujian. Keberanian Ali dalam menyatakan iman di tengah dominasi kemusyrikan Quraisy, meskipun awalnya dirahasiakan, menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia adalah bukti bahwa usia muda bukanlah halangan untuk memahami kebenaran hakiki dan mengambil sikap yang benar. Ali bin Abi Thalib, sang pemuda pemberani, telah menorehkan tinta emas sejak awal perjalanan Islam, menjadi teladan abadi bagi seluruh generasi Muslim. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.